Selamat siang ya semua, selamat siang. Nah, pada siang ini kita lanjutkan analisis kasus ya. Jadi sebelumnya telah sampai contoh ke-4 ya, kalau nggak salah. Saya akan share dulu ya, PowerPoint-nya. Bentar, lihat dulu ini contoh ke-4. Sebelumnya contoh ke-4 ya, nyampe ini. Ini ya, udah nyampe di sini kita. Jadi bilang genap dan ganjil ya, genap dan ganjil. Jadi ya bagaimana tekniknya menginputkan ya sudah tentu secara umum. Nah, template di pemrogram itu ya buat judulnya ya. Nah, berilah ininya supaya bisa mengingat nantinya. Ini ya memang tidak dibaca karena oleh komputernya. Mulai dibacanya dari sini ya. Ini, nah inputnya apa? Nah, ini dalam bentuk teks nanti dikonversikan jadi integer. Nah, di sini masuk ini ya relasinya, logikanya kalau sama. Nah, itu kenapa artinya habis bagi dua kan ya. Ini kan modulus kan ya. Modulus, jadi sisanya 0. Kalau tidak, nah else saja kan. Jadi sangat sederhana sekali ya. Jadi kalau di ini kan secara pemrogram ini hanya ada 1, 2, 3, 4, sama 5. Ya 5 lain aja ya. Itu. Nah yang perlu Anda ingat, setelah itu nanti ada titik 2, else itu juga ada titik 2. Jelas ya? Jelas. Nah kita lanjut contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5. Nah ini. Contoh kelima, buatlah program yang menerima masukan sebuah integer, misalkan n, dan menentukan apakah n adalah bilang bulat, bulat positif ya, bilang bulat positif, negatif atau nol, gitu ya. Ya, jadi kasusnya ada 3 di sini ya, ada 3. Itu, jadi sedikit. Siapa yang bisa? Ya, bisa, boleh ya, boleh. Anda coba ini kan ya modif yang tadi aja kan ya, tadi program tadi. Ya, bisa mulai dari bagan alir atau diagram alir ya, atau mulai dari code ya. Oh ini ada inputnya apa ya, satu judul dan lain-lain ya awalnya. Oh ini bila parameter yang masuknya atau variabelnya nanti integer. Nah masuk input nanti ada ini, ada analisis kasusnya di sessionnya ada. Ya apa pakainya if ya, kita di sini if, nanti if else itu kan ya. Jadi ini ya syaratnya apa ini? Ya harus jelas, nggak boleh ini ya. Dari sebelumnya kan sudah disinggung ya tentang apa ininya untuk kasus itu. Nah ini ada ini. Jadi aksi dan aksi, terus sebelumnya juga mana sih teorinya? Ya ini kondisi aksinya lah, kondisi ini aksinya ya. Nah ini ya, ini ada syaratnya 2 kriteria ya. Komplit kan ya, sama disjoint ya. Jadi komplit, jadi lengkap, ya sempurna ya lengkap. Ya jadi secara lengkap kasusnya terdefinisi. Itu ya. Kalau kita itu ya udah ada 3 kelompok. Itu ya. Nah ini disjointnya ya tidak terkoneksi kan ya. Itu harus milih dia salah satunya, jangan yang ini pertama, kedua itu keduanya memenuhi itu tidak boleh. Ya, jadi hati-hati, jangan lebih besar sama dengan, gitu ya. Untuk kasus itu ya, kasus yang tadi. Nah, ini. Ya, jadi sampai sini. Tadi ya. Nah, jadi apa yang ini? Bagian alirnya seperti apa? Itu ya bagian alirnya seperti apa.
Ini ya, jadi bisa diinikan dengan ini, bahkan alirnya sebelah gambar yang sebelah kanan. Kan ya, jadi mulai kan ya, ada masukan, nah ini ada di sessionnya kan ya. 0 kurang dari 0 lebih besar pada 0, itu output. Ya bisa jadi kalau di serial flowchart karena diagram ininya adalah ketupat ya, jadi bisanya segini ya, 1, 2, 3. Tapi dalam prakteknya ini ya bisa jadi lebih banyak pada ini ya. Ya ini aja gampangan untuk menginjak nilai ya, nilai masuk dapat nilai berapa A, AB, B, BC, C, D, E kan ya. Itu udah 7 ya, 7. Yang gambarnya ya agak kesulitan bawa ke flowchart kan ya. Kalau 3 masih bisa kita ini kan, kalau 2 gitu ya. Karena supaya buat dengan ekivalen dengan di itu. Ya bisa dengan VSDOCODE lebih ini. Kalau yang banyak VSDOCODE kan tetap aja input gitu ya, if nanti then outputnya else if kan bisa gitu ya, nanti terakhir else gitu ya kalau ada 7. Ya sudah tidak memenuhi A, B, setelah itu A, B ya, B, B, C itu. C, D, ya itu sudah tak masuk ya sudah E, itu ya. Nah, itu yang paling bawahnya. Nah, itu bawahnya kan ya. Nah, ini kasusnya nih, jika banyak kasus boleh dituliskan seperti ini. Ini ada banyak lah ceritanya, gitu ya. Kasusnya banyak. Nah, itu memang di flowchart ya itu. Ya dalam prakteknya ya bisa jadi kasusnya banyak pilihan. Ya, yang tadi aja udah 7 ya. 7. Ada teknik yang lain juga ya. Ini kan kita baru pakai if ya, if else kan ya. Nah, bagaimana programnya ya, programnya. Nah, jadi sini ya. Jadi nyisip ini aja bawahnya ya. Sebelumnya apa genap ganjil, nah gininya ganti. Ya, ganti. Itu ya, jadi sedikit. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya, silahkan ya, atau ingin mencoba. Ini ada soal latihan banyak juga. Banyak soal latihan. Ya, ini bisa Anda coba run lah ini kan ya, bisa coba run. Ada yang ingin nyoba itu run itu. Bisa jalankan ini aja itu Python-nya 3. Ya udah bisa ya, semua ngeran bisa ya. Jadi nggak sulit lah ya gini-gini ya. Ya hati-hati copy and paste itu hati-hati juga, tanahnya ada berubah nggak ya, dulu pernah juga pengalaman tuh ternyata ada yang berubah ininya. Ya nggak bisa jalan, error gitu ya, error.
Tadi latihan berapa ya? 5 ya. Nah, ini ya, jadi ini simple ya. Jadi nanti Anda bisa coba yang lain-lain ya. Silahkan coba yang lain-lain untuk ini berlatih ya, semakin banyak berlatih kalau program itu semakin baik ya. Nah, dia semakin baik. Nah, ini kan gini aja ya. Nah, yang tadi saya pindahin aja. Oh, ininya nggak nyebutin apa-apa ya, kedip-kedip jadinya ya. Nah, ini 4, nah muncul. Nah, itu ya. Dia ini ditambah lah. Kan ya kalau mau, ini ditambah. Nah, ininya ditambah ini. Masukkan ini. Itu ini. Nah, yang rinci, itu yang rinci. Nah, hilangin aja langsung panjang-panjang ya. Ya, jadi ini dijalankan ya udah. Oke. Nah, muncul ya, masukkan bilangan. Nah, itu ya, jadi latih lagi ya. Latih lagi. Nah, ini ya bisa lanjut dengan latihannya. Jadi kita banyak bisa latihan ya. Nah, ini ada beberapa simbah latihan kan ya. Ya bisa ini ya, flowchart, ya gambar dulu nanti latih video code ya, jadi biasakan itu ya. Ya untuk nanti urusan evaluasi ujian ya tergantungnya soalnya minta. Nah, harus bisa. Nah, ini contoh gimana siapa yang bersedia kan ya. Buat sebuah program yang membaca masukkan 2 buah bilangan bulat, misalkan A dan B. Kan ya? Berikutnya tuliskan di antara kedua bilangan tersebut mana yang paling benar. Oh, paling bukan benar besar ya, ini kok benar besar. Ini tulisnya salah juga. Udah muncul ya. Terbesar, paling besar. Siapa yang bisa? Seorang sukarelawan ya. Ya, itu ya. Ngecek kan ya, jadi pakai if juga ya, sama if.
Ya udah ini ya, jadi Anda udah ngerti soalnya kan ya. Jadi hanya membandingkan ya, membandingkan ada masukan nanti ya dari itu. Anda tuliskan itunya, yang mana lebih besar atau yang mana ini, yang mana. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini pakai yang elif sama else tadi, Pak? Iya, Oh. pakai if itu aja kan. If itu ya boleh aja diurut, ini kan boleh aja. Urutannya diubah kan bisa aja kan ya. Jika sama, if sama, ya tulis ya berarti ini ya A sama dengan B kan itu ya. Elif gitu ya. Else if kan elif dari ini Python-nya kan ya. Jika tidak, nah bisa seperti itu. Itu sebaiknya gitu, jangan masing-masing diginiin. If ini print ini if itu tidak ini. Ya sebenarnya hasilnya ya sama juga kalau di run, tapi secara proses kalkulasi kalau kita banyak seperti itu gaya pemrogramannya kan jadinya ini boros ini ya, boros perintah kan ya. Jadi prosesnya boros waktu jadinya. Enggak selesaikan masalah. Oleh karena itu pakailah ini elif else if pakai. Pak, permisi izin bertanya. Ya, silahkan. Saya masih kebingungan sama yang tadi, bilangan positif sama negatif. Boleh saya share screen, Pak? Iya, positif dan negatif. Yang tadi itu, yang pilihan 3 itu ya, Ya, yang positif, di bagian negatif sama L, 0 gitu. Yang contoh 5. ya, yang di bagian L saya masih error, Nah, Pak. error. Ini entar share ininya aja, pattern-nya di share kan ya. Pattern di share. Ini mana tadi programnya. Nah ini, udah gini nggak ketikannya udah. Jadi n sama dengan kan integer ya, terus ini. Errornya di mana errornya? Yang baris paling bawah, Pak, print 0. Print 0-nya error. Di saya warnanya merah semua, Pak. Merah semua. Kamu itu ini nggak else, nah setelah itu elif kan udah kan ya? Udah, Pak. Kurung titik 2. Print ini kan udah benar sintaknya. Di sini benar nggak? Else titik 2. Udah. Udah, Pak. Sub-nya ada nggak ini? Ini kan Ada, tidak Pak. dibaca ini. Itu tidak dibaca oleh program. Sub-nya kamu nggak ketik kan ya? Di depan N itu ada tanda pagar. Ada, Pak. Ada ketik, Pak. Ketik. Setelah itu print-nya udah benar seperti ini. Udah, Pak. Udah, coba share inimu. Saya ini, kamu yang nge-share lah. Ini. Ya, kita ini. Coba share, entar saya ini. Nggak bisa, Share Pak. multiple Hostnya disable. participant can share. Udah, kamu bisa nge-share. Udah coba. Kita lihat sama-sama. Kan ya emang harus gitu, harus rajin nyoba. Ini print, oh, merahnya di mana ya? Yang ini, Pak. Iya. Itu nggak boleh taruh di belakangnya itu. Ya, di tanda pagar artinya nggak dibaca itu. Pakai enter, enter di situ. Nah, itu gitu Oh. nggak boleh kamu gitu. Kalau ini kalau kamu pakai gitu nggak boleh karena ada pagar di depannya. Ini kan nggak ada pagar kan ya? Oh ya, Pak. Ini boleh di bawah, sebaiknya di bawah lah tulis biasakan itu. Ini nanti pusing kalau program rumit ini pakai print di enter di situ. Ini kamu if yang pertama, ikutin gaya tulisan tadi lebih baik. Ini sejalan, Mas ya. Sekarang coba jalan itu. Gini ya, Pak. Ya. Kalau ini kamu bawa ke atas yang seperti tadi jalan, yang salahnya paling bawah itu salah satu. Ya, Oke. Ya. coba ini balikin. Kamu del di itu dibalikin ke atas sejalan, Mas. Yang ini coba. Nah, itu seperti yang tadi sebelumnya programmu sebelumnya, sebelum di run, jangan ini dulu. Nah, sebelum di run balikin itu ke atas lagi. Back. Nah, itu balikin lagi. Nah, itu beri space sedikit lah. Nah, itu. Nah, sekarang jalan pasti. Ya, Run. Pak. Jalan, Pak. Nah, itu. Tapi sebaiknya ikutin gaya yang contoh yang saya berikan ya. Ya. Itu karena ada ini pagar ini ada di ininya kan pagar saya ini annotate ya. Nah, ini pagar ini. Ini annotate ini harus diklik dulu ya. Nah, ini. Oh, hilang annotate-nya gitu ya. Ini juga.
Di sini ini ya, salahnya itu kalau ada sub ini kan ya, pagar 2 ini kan ya, ini pagar itu ini ngetik sesuatu, ini ada perintah tidak dibaca perintahnya, printnya nggak dibaca. Oh, Seolah else-nya kurang perintah dia kan ya, harus setelah else kan ada perintah kan ya, ada statement gitu. Itu ya jadi masalahnya di situ. Udah ya. Nah, berarti kalau kayak gini juga boleh, Pak? yang ini yang kamu tulis sekarang sih boleh, yang ini jalan, hanya kurang ini kalau banyak seperti ini programnya ngeceknya sulit ya. Iya, Pak. Jadi itu jadi mending seperti yang tadi yang saya contohkan itu, yang ada di PowerPoint diikuti. Gitu. Ini terus saja bisa ke bawah ke belakang kan ya untuk perintah-perintahnya kan ya. Nanti ada 3 perintah terus saja ke belakang, print positif titik 2 print. Oh saya positif print bisa gitu kan ya. Ya, Bisa jadi ya itu jadi grupnya ini. Dan hati-hati di situ, makanya pakainya blok standarnya. Artinya tekan enter seperti yang dicontoh itu nanti barisnya rapi ke bawah gitu ya. Kemampuan ininya interpreternya seperti itu. Nah, kasus ini masih bisa jalan itu kasus ini. Ya, bisa dirang. Udah ya, Anda stop lah share screen-nya. baik, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang masalah? Harus nyoba ya. Memang kesalahan itu kesalahan yang biasa seperti itu ya. Kesalahan itu. Jangan ini, jangan putus asa. Ya, belajar pemrogram itu jangan putus asa. Permisi Pak, Ya, silakan. mau mastiin Pak, berarti tanda pagar itu cuma buat nandain ini kayak deskripsi doang ya? Iya, pagar itu akan di belakangnya ada komentar-komentar lah kan ya, yang tidak Iya, dibaca oleh itu. biar Tidak lebih gampang dibaca kalau oleh misalnya dicek kayak gitu ya Pak? interpreternya. Oh, makasih Pak. Ya. Ya tiap bahasa punya beda-beda tekniknya kan ya. Kalau Anda di Basic yang kuno itu ya pakai rem gitu kan ya. Kalau di C++ pakai itu pakai tanda apa ya tanda ini slash slash kan ya slash slash. Kalau di C pakai slash sama star ya. Ya slash sama star ya. Itu teknik. Slash sama star ditutup, nanti belakangnya ada lagi star dengan slash gitu ya. Nanti sekian blok bisa di ini kan. Tapi kalau di sini harus ini model tiap kita banyak kita nulis di depannya semua ada pagar. Itu ya. Ya ada plus minusnya sih. Kalau kita lagi buat program misalkan ini errornya di mana? Oh ini tidak diaktifkan dulu kan di blok gitu ya. Ya semuanya harus diisi pagar di depannya kan ya supaya tidak dibaca. Gitu. Kalau isi pagar di depannya perintahnya tidak dibaca. Kita run lagi benar nggak lewat nggak ini kan gitu. Dalam program kan sering itu ya teknik-tekniknya untuk debug kan ya istilahnya debug. Memang biasanya compiler itu ada juga atau interpreter ada teknik debug yang diberikan ya ada trace-nya kan ya itu harus dipelajari juga. Saya belum ini tahu Python itu bisa gitu nggak? Harusnya run option run check. Nah ini customize nggak ada ya. Untuk ngetrace-nya nggak ada ya. Nggak ada. Itu ya coba cari lagi ya atau di manual baca apa ada nggak teknik itu. Ya kita harus itu belajar saya ini kan dengan kalian kan terutama yang baru Python saya belajarnya dengan kalian ini. Itu ya saya jujur aja. Walaupun saya udah ini buat program udah sering lah tapi bahasa yang lain. Itu ya jadi seperti itu. Ya harus dicari, itu ya harus dicari. Ya zaman sekarang Anda jauh lebih ini, lebih bahagia harusnya belajar pemrograman ya. Mengapa demikian? Karena informasinya sangat banyak kan ya di internet ya. Tinggal googling itu ada aja yang ini, ada berapa web yang tinggal diklik ini apa itu. Punya masalah ada juga grupnya gitu. Jadi bukan seperti zaman saya ketika seumuran kalian kan ya. Itu ya belajar. Ya makanya ini harus lebih ya emang ya harusnya guru punya murid, muridnya harus di umur yang sama, harus lebih pintar. Berlaku, saya udah lebih tuan, kamu lebih pintar, nggak apa-apa. Kan ya? Itu ya, perguruan tinggi seperti itu. Kalau pada epokan lain, kan ya, guru pencak silat nggak mau muridnya mengalahkan gurunya, kan ya? Ada jurus yang dirahasiakan. Nah, kita di akademik nggak gitu. Ya, nggak. Kalian semua mau kalian. Saya pun juga udah ini, murid-murid saya udah
berapa orang udah doktor ya yang saya ini bimbing S1, ada yang S3 yang saya bimbing juga ya, ada doktornya di Jepang, ada juga bahkan nanti ada juga di Inggris tuh Imperial College itu ya biar gitu. Jadi dosen tuh ya gitu. Muridnya harus hebat. Gimana yang tadi? Yang soal yang tadi, udah ada nyoba belum? Soal yang tadi. Yang soal latihan. Ya, latihan 1 ya. Gimana itu? Siapa yang mau ini? Mau urun hasil di Python yang program ya? Ini kan udah di-share tadi ya, udah. Soalnya sudah ya. Saya share lagi. Saya mau coba deh, Pak. Ya, boleh kalian lah di-share seperti apa. Pak, tapi di program saya tambahin kayak aneh-aneh gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Lebih banyak, lebih berkreasi kamu boleh. Baik, saya share screen ya, Pak. Ya, share screen udah aktif karena udah bisa share screen. Sudah kelihatan, Pak? Bentar, belum ya? Oh, aduh. ini bisa nggak kamu? Dia kan ada share itu bawahnya kan ya. Nanti double klik kan muncul itu nanti. Nanti stop share itu muncul di atasnya kan. Sudah kelihatan belum, Pak? Udah, saya belum. Apa ini? Network saya berat. Karena sebelah anak saya main game. Atau temanmu muncul nggak itu dulu? Bentar. Ini saya salah. Bentar. Udah. Kamu pakai ini ya? Pakai apa nih? Visio ya? Iya, Pak. Video code. Ya. Udah. Tadi ini saya ngeklik itunya masih PowerPoint saya aktif apa. Nah, ini munculnya itu kan ya? Ya, nama lah ya. 42 Iya. angka. Nah, nama kamu siapa? Oh, nama ya boleh. Terus enter kan? Di enter dulu habis ketik enter. Terus Umurnya tanya berapa? umur. Ya, boleh lah itu kan ya. Nah, terus masukkan, silahkan lanjutkan. Nah, udah. Nah, terus udah, Pak. Pertamamu lebih besar. Ya, Iya. itu. Jadi coba tunjukin code-mu. Saya belum lihat code-nya. Oh, enggak, Pak. Oh, iya. Iya, code-nya belum. Itu kan warna. Nah, ini, Pak. Nah, ini code-nya ya. Jadi teman-temanmu silahkan baca. Ini kreatif kan ya. Nah, ini yang bagus ini. Ini calon-calon A ini nilainya kan ya. Bukan. Calon-calon A ini. Yang lain juga. Ya, yang lain. Ini tampilanmu memang gini di poolnya nggak ya? Kamu senang yang merah-merah ya? Iya, Pak. Kayaknya hitam tampilannya ya. Gitu. Ya boleh lah, senang lah itu karena ya ini emang visual ini Visual Studio Code ya, Saya saya pasang juga sih di komputer ada. Tapi saya lihat ini lumayan bagus juga. Jadi langsung di ininya ya gayanya seperti gaya compiler yang lain tuh. Kalau yang itu yang idle itu kan gayanya ini ya pindah ke ini ya window yang lain ya. Itu ini ya senangnya aja. Tapi secara ini kan masih ini standarnya Python itu keduanya jalan kan ya. Jadi ini udah bagus sepertinya kok ini interpreternya udah bagus. Itu ya Elip gitu ya. Ini yang ini ya. Ini. Nah, kalau ini bilang real gimana? Kalau jadi bilang real. Bilang ini apa bukan ini, apa namanya? Float. Oh, saya masih dipakai ke integer, Pak. Integer. Ya, kan bisa ubah kan. Iya, nanti saya ubah. Tapi boleh tahu umur berapa ya? Nah, itu integer lah. Nah, itu yang bilangannya kan bisa ini bilangannya. Oh, iya benar, Pak. Yang Iya. bawah, jangan umurnya di ini. Nah, itu bisa diinin aja. Float. Nah, itu kan ya. Iya. Bahkan ada floating pointer juga kan ya bawaannya. Nah, ya itu ada lagi ini kalau belajar masalah deklarasi itu ada yang pakai pointer. Ya. Kayak pointer nanti penggunaan memorinya bisa dihapus gitu. Jadi ya juga udah disiapin juga fungsi gitunya. Pak, mohon maaf tadi bedanya int sama float apa tadi, Pak? Kalau integer itu kan bilangan ada negatifnya kan ya 0, 1, 2 bilangan bulat lah ya. Oh, Kalau float float itu di matematika bilang real. Oh, itu float. Real. Jadi dia bisa masukin angka 1.1 bisa. Itu yang float, Pak. Dijalanin run itu. Coba di run. Udah di run belum? Belum ya. Nah, itu.
itu angka, ya run lagi sekarang. Oh, oke, Pak. Iya, coba run. Yang setelah diubah di run. Nah, itu. Kalau di mana negatif terus kok gimana Pak? Ya, kalau negatif ya nggak jadi masalah. Real itu masuk. Negatif itu masuk real. Coba masuk minus. Nah, ini balik lagi. Hapus dulu. Bisa hapus kan? Hapus. Nah, minus. Minus. Nah, udah itu. Coba. Nah, angka pertamamu lebih besar. Kan ya? Itu ya. Nah, itu udah mulai ya bilang. Udah ngelatih jenis bilangan ya. Baik. Nah, itu ya. Jadi emang harus rajin-rajin ya. Rajin ingin tahu. Kan ya? Tahu. Coba. Ya. Saya izin Ini stop masih sharing ya, belum Pak. ini, saya masih belum bisa memberi tugas yang lebih sulit dan mikir dikit lah ini karena baru belajar if else saja kan. Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. L ya, Pak. Apa kok nggak jelas ya dengar ini? Halo Pak, Ya. apa jelas? Udah. DL if itu apa ya Pak? Else elip itu else if jika tidak, gitu kan ya? Oh, jadi kalau jika iya itu else, jika tidak if ya Pak? Ya enggak if itu jika itu ngeceknya. Jika memenuhi syarat ini dilakukan ya. Nanti else if jika yang tadi tidak, maka jika ini bagaimana? Itu kan berikutnya kan ya. Berarti else bisa, if bisa ya Pak? Enggak, pertama harus if. Setelah itu kalau itu merupakan satu rangkaian yang akan dipilih salah satu saja, itu ya else L berikutnya lah if gitu. Nanti yang terakhir else gitu, yang terakhirnya. Kalau Oh, ada pilihan 7, yang pertama itu harus if kan. if. Nanti berikutnya elip, else gitu. Yang terakhirnya else. Oh, oke, paham. Gitu. Makasih Pak. Ya, kalau kamu ubah itu bisa aja, tapi ya ininya lain. Bisa aja tuh if pertama, if memenuhi nggak, berikutnya if, yang ketiga if bisa aja. Tapi tidak ekuivalen dengan yang tadi. Ngerti? Coba sih itu yang tadi program mohon dibantu saya. Yang itu siapa tadi? Visio code-nya di-share tadi dengan contoh yang tadi. Saya share screen kembali, Pak. Ya, coba. Nah, itu elipnya diganti dengan if. Semua ganti dengan if. Gitu kan ya? Itu ada 3 kamu kan ya? Nah, tapi Baik, Pak. ininya beda. Ininya. Ya, mumpung ada nanya supaya jelas gitu ya, supaya jelas. Siapa Rapi ya? Rapi Putra ya. Nah, ini elipmu ganti dengan if aja. Elif diganti dengan if saja, Pak. If aja. Else-nya dihapus. Seperti ini. Nah, ini secara kalau di run ya hasilnya bisa seperti ini hasilnya. Tapi logikanya beda di sini. Program ini ya logikanya gitu. Pertama ini if dicek, memenuhi nggak? Memenuhi. Nah, udah. Terus yang kedua dicek lagi, memenuhi nggak? Ketiga dicek lagi. Kalau yang tadi pakai elif, kalau pertama memenuhi, berikutnya nggak dicek lagi, lewat aja. Ngerti? Ya, coba di run. Ya, hasilnya sama aja, secara hasil sama, tapi secara proses beda. Ya, masukin angka lah. Berapa? Minus, ya boleh 12. Nah, minus 5, boleh. Nah, angka pertamamu lebih besar. Kan ya? Sama aja ininya. Tapi ininya beda programnya, kan ya? Ininya. Dalam prosesnya beda. Kalau dihitung nih prosesnya, ini kan 1, 2, ya. Ini kalau saya ini kursornya muncul nggak ya? Ini annotate ya. Nah, ini kan proses ini satu proses kan ya? Ini 2 proses, 3, 4, ini 5, ya. Nanti kalau ini langsung ini 6. Sudah selesai masuk ke sini kan? Kalau yang pakai if itu semua prosesnya, itu ya. If-nya semua dicek. If dicek kan ya. Kalau ada 10 semuanya tiap itu dicek lagi. Itu ya jadi itunya bedanya di situ. Ya, jadi bagus ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah ya, kalau sudah, mohon si Rapi ini stop share screen.
Nah, itu ya jadi itu. Jadi secara hasil masih sama ya, tapi secara proses beda. Nah, ini kalau kita ini kan ya ini. Bisa jadi solusi yang tadi itu ya saya jelasin umum. Tadi latihan satunya apa tadi intarnya? Maksimum dua bilangan ya judulnya, jadi ABC itu latihan satunya. Nah, ini bisa jadi ini dua, ini yang tiga, ini lainnya. Oh, ini beda. Tadi udah ya, udah jelas itu ya, udah jelas ya. Kalau sudah jelas ya kalau kita lihat secara flowchart ya bisa jadi sedikit ya, tapi ini untuk kasus ini tadi itu diubah jadi gitu ya. Ini disimpelkan lagi ini. Simpelkan lagi ini ya, pakai it ini aja ya. Simpel. Kan tadi udah dipecah jadi 3, kan ya ini dipecah jadi 2, kan ya. Tapi samanya nggak komentar, hanya nampilin hasil itu ya. Kalau ini model ini ya. Ya harusnya if A lebih besar pada B gitu ya. Nanti elip gitu ya, elip A sama dengan B boleh aja kan ya. Nanti disebutin sama, nanti else ya. L-nya sudah yang lain, 2 itu tidak menuh berikutnya gitu ya. Itu bisa seperti itu ya. Tadi kan udah diikut ya. Nah, ini tinggal menyesuaikan. Ini kasusnya seandainya penyelesaiannya dianggap itu kelompok ini. Kalau A lebih besar atau sama dengan B ya tulislah A, gitu kan ya. Kalau tidak baru keluarkan B-nya kan itu ya. Jadi itu. Ini agak ini dikit dengan yang tadi ya, flowchart-nya. Ini contoh ya, contoh penyelesaian. Bentar, ini saya udah share nggak? Enggak ya. Belum saya share itu ya, belum. Saya ngomong tanpa share, anak nggak bingung. Nah, ini ya, ini contoh ini yang tapi tidak tepat untuk jawaban tadi. Ya, jawab tadi ini harus diurai. Ini ya pseudocode-nya jika A lebih besar pada B apa itu ya. Nanti else if kurang apa atau samanya yang terakhir ya else ya sama itu kan ya. Bentar ya, ini menyesuaikan juga ya. Jadi ada 3 cabang. Ya, 3 cabang. Nah, itu ya jadi itu bisa dilakukan ya. Jadi menyesuaikan lah kan ya gambarnya. Nah, kalau sudah, ini saya cari soal yang lain. Soal yang kedua. Satu. Nah, ini kasus soal yang kedua ini. Coba seorang sukarelawan. Ini coba dulu ya. Nah, udah ya, muncul ya soalnya. Nah, itu soalnya. Bentar, kok lewat. Nah, itu ya. Jadi ini soalnya setiap apa ini? Ya, ini kan ilmu ilmu fisikanya ya. Fisika tentang wujud zat itu ya mau dibuat programnya. Walaupun ini masih parameter yang lain lah tekanannya dianggap konstan kan ya, tekanan atmosfer kan ya. Itu ya kalau Anda belajar nantinya sifat-sifat suatu fluida itu. Nah, ini ada asumsi bahwa ininya tekanannya ini ATM ya, ATM. Sehingga ini benar ya ininya. Nah, ini ya pilihannya ya bisa jadi dengan pakai if 3 kali bisa juga gitu ya. Pakai if 3 kali bisa juga. Tapi di sini ada itu ya, ada 2 itu ya, lebih besar dan kurang dari kan ya. Itu gimana simulnya? Simul dan-nya pakai apa? Itu pattern-nya apa? Itu ya. Coba di slide yang sebelumnya.
Pattern-nya pakai apa? N, logika N. Udah, coba Anda mulai dah ya. Ini programnya. Seperti apa ntar seorang sukarelawan. Gimana? Ada yang bisa nggak? Saya Pak boleh mencoba. Ya boleh. Siamadapa. Kan ya, coba share. Benar Pak, baru ngetik kodenya Pak. Oh, itu. Ya boleh di share aja sambil ngetik gitu ya. Elip, else. Itu belum. SE. Nah, coba. D2 belakang. Nah, itu ini kamu itu pas antara itu gitu. Ya boleh pakai N juga. Coba ini jalan nggak? Ya. Harus ya bisa juga pakai N logikanya kan ya. Udah coba di run. Ini pakai apa ini tampilannya ini? Pakai visual itu Pak. Visual juga, Visual Studio Code ya. Tampilmu dengan temanmu beda. Renapa? Itu jika kurang beku, jika ini, itu kan jika lebih besar, kan ya uap dong, kan ya? Nah, uap. Jika lebih besar aja, jangan sama dengan juga. Di tadi sama dengan juga, perpinnya sama dengan juga. Ya itu Pak, di Ya, soalnya. Ya udah, itu ikutin. Ini milih ini bahasanya apa. Itu ya emang macam-macam bisa ya Visual Studio Code itu ya itu. Hebatnya. Iya banyak pilihan bahasanya. Itu aja udah ada berapa bahasa itu.
Ya, masukkan. Ini jenisnya apa kamu pakai? Bilangannya apa? Integer. Ya, bisa. Float pun bisa juga kan ya, integer. Nah, udah masukkan. Ini 90 cair. Ulangi lagi. Run, masukkan ini. Masukkan negatif. -5. Kan itu ya. Sudah Pak, Oh ya, seperti ini. udah. Bagus dia. Bagus. Ya gitu. Ya. Ini ada teknik lain juga. Coba kamu ini yang elip yang tengahnya ganti print ininya. Lebih kurang dari n, pakai ketik n di situ. Gimana Pak? Nah, ini yang ini kan ada ini baris ke-11. Nah, ikuti Iya. dikte saya kan ya. Elip tanda buka 0 lebih besar pada n. Nanti di belakang n itu ketik n bahasa Inggris dan n bahasa Inggris. Enggak, itu tetap tadi. Nah, itu di belakangnya ketik ini spacebar lu, spasi tekan, bukan di belakang, di dalam kurung, Ini kan buka kurung buka 0 lebih kecil n. Nah, di belakang n ini ketik n bahasa Inggris dan yang artinya dan. N bahasa Inggris. Ini Pak. Bukan n biasa aja ketik. AND bahasa Inggris. Nah, AND nanti ini belakang n itu ketik lagi ini. Ketik lagi n. N besar. Nah, itu juga ini ya sama kan ya, coba di run. Nanti masuk 90. Ya sama. Ya, ini ya yang di tengah-tengah ujinya 80 boleh. Bentar. Nah, cair kan ya. Jadi itu ekuivalen kan ya cara nulisnya ya. Jadi ini logika N. Kalau keduanya memenuhi, nah itu dicetak cairnya. Baik Pak, saya stop. Ya, udah stop share screen. Nyampe di sini ada yang mendapatkan ini atau kesulitan ya dalam ini program atau anak ketiknya ini ya memang boleh aja diubah-ubah dikit, boleh aja sambil belajar kayak tadi kan ya, dia coba naik ternyata nggak jalan gitu kan ya, supaya ngerti kan ya. Memang learning by doing, dia learning by doing. Nyoba. Oh ini jalan nggak? Itu kan tadi kita dua kan ya, kalau ikutin dari TPB kan pakai logika N saja kan ya. Dengan langsung sih bisa aja, secara umum bahasanya bisa. Itu karena tipikalnya ada N, ada OR gitu kan ya. Logika itu juga bisa dimanfaatin juga. Nah, ini yang untuk yang tadi saya share ininya, untuk yang lain juga ini. Nah, ini jadinya ininya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini tetap ya dengan dia tadi beku. Nah, ini logika N-nya pakai ini ya. Ini pseudocode ya, code nanti ya pseudocode ya tulis N bisa aja. Tanda dan tuh boleh aja kan, itu kan pseudocode kan ya kalau di program ya. Nah, ini ininya flowchart-nya ya, jadi flowchart ini. Nanti terakhir ya tutup dengan selesai ya. Jadi flowchart diawali dengan mulai. Ya start ya. Start nanti finish gitu ya. Jadi ya harus gitu ya, pemrogram itu bahasanya harus ada dari mulai nanti selesai. Jangan muter-muter terus nggak pernah selesai kan. Nanti mau selesai ya apa? Nekan tanah powernya komputer lama atau supaya mati ya, jangan gitu kan ya. Jadi nggak jago buat program. Jadi shutdown-nya paksa gitu ya. Shutdown paksa. Itu yang tidak baik ya dari pemrograman. Artinya belum bisa program dengan baik. Nah, terus berikutnya ini. Ya, sama lah dengan dia tadi kan ya. Tapi di sini pakai N ya. Ini bilangan float kan ya. Nah, float ya bisa aja bilang integer kan ya di sini ya.
Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ini kita masih ada berapa contoh lagi. Nah, kalau tidak, ini. Ini latihan yang kedua ya. Ini latihan yang ketiga. Nah, ini latihan ketiga. Biarkan saya share. Nah, ini seri paralel. Karena ya listrik lah ya. Nah, gimana caranya kalau buat program ini ya? Ini kan ngecek ininya aja ya. Menghasilkan hambatan total. Tapi orang entry kan bisa salah juga kan ya? Nah, itu pas bacanya itu ya, ngecek hasil itu ya. Siapa yang bisa seorang sukarelawan kan ya, saya persilahkan itu ya. Ya coba dulu. Ya coba 5 menit lah kan ya. Menit coba-coba run itu ya, jadi itu kalau run berhasil nggak sesuai dengan kemampuannya yang diinginkan oleh soal ini.
Gimana? Ada yang ingin nyoba? Jadi ini hanya inputnya 3 kan ya? Jadi R1, R2, R3. Nah, setelah itu satu boleh aja buka. bernilai. Yang mau nyoba, silahkan. Saya stop share screen. Siapa ini? Pak Tua, ya. Apakah sudah kelihatan, Pak? Udah. Input. Jadi pakai logika lebih besar dicetak. Ya bagus ya. Praktis programmu kan ya. Ya, Pak. Praktis singkat itu. Ya itu singkat. Jadi logikanya NN harus ketiganya positif kan ya. Kalau tidak, ya udah ini sangat bagus nih begini. Jadi nggak panjang-panjang ya. Ya emang itu semakin ini program semakin bisa pendek, semakin ini ya. Semakin ini cara berpikirnya semakin sistematis kan ya. Karena itu kan proses itu kan waktu kalkulasi kan listrik kan ya, energi kan ya, jadi duit. Karena itu kan ya semakin bisa cepat ininya proses kalkulasinya semakin baik. Ya, Pak. Bagus. Yang lain ada yang ingin bertanya? Ini bagus ya, bisa buat program seperti ini. Coba di run coba. Simpan dulu disuruh. Udah ini disimpan tadi. Nah, itu run. Run udah di inimu jalan nggak? Di layarmu jalan? Jalan, Pak. Ya, kamu harus pindah share ininya. Share-nya ininya. Oh iya, Pak. Ya, itu ini kan pakai ini. Ya, itu ya harus pindah lagi, nggak bisa langsung muncul ya. Beda dengan ini. Sudah terlihat, Pak? Ya, itu Visual Studio harus munculin lagi ini. Ini sudah kelihatan kan, Pak? Udah. Satu ini 30 ohm. Nah, coba run lagi ulang. Ya ini biar aja program ini kamu ini. Program yang tadi itu kamu masuk situ. Bisa nggak? Harus stop share screen dulu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah nih, Pak. Stop. Udah bisa lanjut. Udah bisa lagi. Oh, kamu ketik sama dengan aja bisa muncul gitu. Nah, semua. Ya udah, bisa langsung. Nah, ini coba satu negatif. Ya, harus diuji benar ya. Nah, matan total nggak bisa dihitung, gitu ya. Coba 2 negatifnya sama dengan, ulang lagi supaya muncul. Nah, juga ya. Nah, itu emang harus gitu ya. Kalau buat program, benar nggak? Ya diuji. Gitu ya. Jadi ini Ya, si baik, Pak. Tua ya. Nah, jadi berbagai kasus ya udah benar artinya. Ada yang lain ingin bertanya? Ini mungkin sekali-kali saya tunjuk langsung kan ya. Ini udah ngerjain kayak apa? Dicoba kamu close deh, close ini. Stop share, Pak. Iya, supaya jangan nggak berlatih waktu itu saya. Waktu itu harus berlatih. Uca, gimana Uca? Uca Ui siapa namanya ya? Rijal, gimana Rijal? Bisa nggak kamu? Bisa, Pak. Bisa. Uca gimana Uca? Ini lo udah muncul si Uca. Iya, Pak. Kenapa? Hasil kerjaanmu seperti apa? Coba di-share. Oke, Pak. Benar, Pak. Seperti apa? Kan bisa beda-beda kan ya, nggak harus sama dengan dia. Kan ya? Iya, Pak. Saya beda, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sudah terlihat belum, Pak? Udah, input, kamu ini kan integer, Z plus ini sama dengan itu. Kamu jumlah langsung. Terus jika itu ini. Jika ini bisa aja kamu itu kan ketika bisa dihitung hambatan sekian. Negatif supaya nggak ngambil proses ini Z
plus sama dengan P plus Q ini Z sama dengan integer, itu kamu deklarasi. Ya nggak Yang- perlu mungkin ya. Oh, iya, Ya nggak perlu. Nah yang ini, yang Z sama dengan P plus Q plus R itu ditaruh di atas print ini. di sini, Pak. Ya nggak di print di itu di titik 2 enter dulu di sini. Belakang titik 2 di enter ke bawah. Nah situ taruh pindahin. Oh, Jadi karena dibutuhkan di situ ya di situ dia ngitung kan ya nggak perlu di atasnya ngitung maksudnya. iya, Pak. Gitu. Nah itu coba di run ini. Yang tadi sih boleh sama aja dengan ini. Hanya ini lebih apa? Lebih praktis lah itunya. Kan ya pas dibutuhkan ya dihitung. Saya run ya, Pak. Ya run coba. Ini dicoba yang negatif atau tidak, Pak? Ya boleh keduanya dicoba masing-masing coba dulu. Ya positif dulu seperti apa hasilnya. Itu kan ya. 40 kan ya nanti sama dengan lagi nanti masuk ini nih coba yang kedua ya run. Nah coba negatif 1 tuh kan. Nah itu ya jadi ya boleh aja ya dengan tadi bedanya dikit ya kan ya. Ini atau ada yang punya bentuk yang lain? Izin stop Ya stop share, Pak. share screen aja dulu, stop share screen. Ini yang ininya sekali-kali ini yang cewek-ceweknya kena supaya tahu saya bisa nggak itu siapa ini. Kelasnya saking gedenya sih enggak ini. Si ini coba si Nadine ya Nadine atau Nadino? Nadine. Siapa sebaiknya siapa panggilan? Nadine, Pak. Nadine. Nah, coba Nadine ya. Kamu udah nyoba belum itu? Coba hasilmu seperti apa sih? Itu ya saya ingin tahu. Tadi kan cowoknya udah 2 itu, ceweknya belum saya ini. Saya sama kayak yang pertama, Pak. Ya, coba tunjukin. Coba tunjukin hasil ini. Kan bisa di-share kan ya? Di-share lah. Harus latih, sayang waktunya. Itu. Oh, yang ini NN itu ya. Tak bisa. Jadi ngitungnya hasilnya printnya langsung dihitung. Kan ya jadi bisa ngitung di situ langsung atau seperti tadi di luarnya. Ya ini udah bagus kan rapi kan ya? Rapi. Nah, ini kalau program rapi gini ya. Rapi gitunya. Itu program. Ada yang punya ide lain ininya? Ya tidak sepraktis ini pun nggak apa-apa. Itu kan ya nggak apa-apa. Memang harus belajar ini banyak ini ya. Berpikir itu ya banyak kemungkinan kan ya. Tuh, itu bisa dilakukan ya. Mohon maaf Pak. Ya. Kalau saya pakai float boleh nggak Pak? Soalnya kan hambatan bisa koma. Koma, hambatan kalau lihat secara umum, kalau di balik komponen elektronik sih hamatannya apa? Angka bulat aja ya. Ya boleh aja sih, boleh aja float nggak jadi masalah. 10,0 itu kan float kan ya, tapi nggak jadi masalah. Boleh aja float depan. Ini coba sini si Nadine ganti float kan ya, integernya nggak jadi masalah. Itu R1 sama dengan float gitu semua ketiganya kan nggak jadi masalah. Nah, coba run Nadine. Berarti stop share dulu ya, Pak? Iya, ini stop share dulu, stop share. Kamu run di inimu stop share nanti hasilnya itu ditunjukin. Ya itu yang pakai ini idle tuh gitu. Ganti window ini karena pakai Zoom ini ya, pakai Zoom. Kalau kita pakai MS Teams nggak tahu, anak kuliah anak banyak pakai MS Teams nggak? Banyak dosen. Sekarang ITB langgan Zoom juga. Saya belum pakai juga itu. Ini yang bayar sendiri ini, udah langgan dari lama. Nah, itu ya. Jadi ketik di situ. Misalkan 5.7 kan bisa. Jangan koma, nggak ngerti dia kan ya. Ya,
6 misalkan atau 30 boleh aja. Nah, itu ya keluar langsung. Coba sama dengan lagi ulang program tadi, run. Kan bisa ini nggak ketik sama dengan lagi keluar nggak ini? Coba di ini bisa enter, nggak bisa ya. Nah, jadi harus ini dulu ya. Ingat, kamu nggak usah kamu tutup ini, masuk ke kamu ini. Oh, harus nutup ya, stop share juga dulu. Ya, stop share dulu jadinya. Nggak bisa itu ya, nggak bisa ke yang tadi, window yang berikutnya kan ya. Nah, itu run lagi ya, gitu ya emang ini. Nah, itu ya, jadi ini, nah, masuk lagi ya, habis run nanti muncul sini. Ini apa ini, sekarang negatif lah coba, kan ya negatif. Boleh, bulat aja kamu ketik nggak jadi masalah, 3, setelah itu 5, 7, gitu. Nah, itu ya, muncul itu. Ya, kita ketik bulat tapi diterimanya ya sebagai bilangan float, gitu kan ya, karena udah dikonversikan ke float si inputannya. Atau yang itu, coba sini, Nadine lagi ya. Yang tadi yang balik ke integer, balikin, program mau diubah integer, nanti coba masukin ini, koma, gitu. Masukin ini pecahan. Ya, gimana ini? Ya, coba masukkan pecahan. Udah diubah programnya ubah dulu baru di run. Ya di demo kan boleh programnya. Ya yang lain ngerti ya, ya sudah nggak usah. Udah kan ganti itu aja floatnya, ganti dengan integer ketiga ini. Nah, di run share lagi. Nah, ya ini masukkan pecahan, bilang desimal masukkan 1,5 walaupun itu integer. Nah, terus ini ya jadi ditunjukkan error kan ya. Ya karena nggak bisa nerima dia ya error itu ya karena ada komanya itu ya jadi kalau kita pakai float ini lebih fleksibel kan ya fleksibel desimal bisa bulat bisa tapi ada hal-hal tertentu yang itu jadi masalah jangan dilakukan ya itu ya jadi harus tahu ini konsekuensinya ya konsekuensinya. Bagus ya si Nadine ya, makasih udah anak stop share screen stop. Jadi teknik latihnya gitu ya, yang lain-lain latih sambil belajar latih. Gitu. Ya harus berlatih, banyak berlatih ya, pasti jago anak. Nanti kalau udah ada loop nanti lagi satu ya lebih banyak bisa berlatihnya. Sekarang ya paling dekat-dekat ini berlatih, belum bisa banyak yang ini yang lebih menarik lagi. Nah, akan saya share berikutnya untuk latihan yang ke mantap ini. Ini jam mana ini? 2.2. Nah, ini bentar.
Ini ya bisa jadi gini ya, kita tulis ya seperti ini. Bentar. Ini kita tulis share-nya yang ini. Share screen programnya di mana ya. Ini bisa jadi tulis seperti ini juga kan ya. Ya, ini belakang-belakang ini ya. Nah, ini kalau di run jalan nggak ini ya. Nah, jalan. Itu di run ya. Ini tadi stop share dulu. Terus share yang share run-nya. Kita balik. Share run-nya ini. Nah, ini run yang tadi kan ini ya jadinya gitu. Itu kan load kan ya? Load. Jadi maksudnya apa ya? Ya itu. Jadi nah, keluar hasilnya kan ya, ini close dulu balik ke yang tadi. Di stop share, share lagi, bolak-balik ya, share lagi, share nantinya programnya di share. Nah, ini jadi Anda perhatikan di sini ya, di layarnya perhatiin ya. Nah, perhatiin di sini. Ya kita ke samping aja bisa terus ya, tapi perlu ada pemisah itu ya. Pemisah di sini ini titik duanya kan ya, titik duanya pemisah. Jadi statement berikutnya kan ya, kalau itu hilang ya jalan programnya ya, tidak jalan. Ya ini juga seperti kasus tadi, ini jangan dinaikin ke belakang sini. Ya karena ini ada tanah ini pagar ini teks. Kecuali ini ditaruh di belakang ini nggak jelas. Ya jalan ya. Printnya setelah titik 2 langsung diketik printnya di situ. Itu ya jadi itu. Ya, harus tahu itu ya biasa, ya harus jeli lihat ini kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini lagi berikutnya adalah saya ini kan lagi ini soal yang berikutnya yang mana? Itu udah soal 3 habis. Nah, ada soal 4 ya, soal keempat. Nah, jadi 3 udah ya. Nah, soal 4. Nah, ini coba siapa ini akan saya minta ini mengerjakan, ya kerjakan dulu semuanya ngerjain ya. Nanti salah seorang akan diminta untuk mendemokan hasilnya. Nah, itu soalnya ya. Coba Anda buat programnya kan ya, waktu 5 menit dan juga ya 5 menit. Ya, loss latih hitung segini 5 menit lah. Kalau lebih sulit lagi nanti 10 menit gitu ya. Nah, ini simpel nih ya, masukkan 3 integer dari keyboard ya, disuruh dari keyboard. Nanti hasilnya ditampilkan. Hasil ditampilkan apa ini? Urutnya apa sih? C, A, B kan ya di layarnya. C, A, B. Nah, itu, supaya tampilannya seperti itu. Itu.
Ini belum gede ya layarnya. Ya, siapa yang bisa ya? Yang bisa. Ntar saya akan beri latihan 5 lagi satu ya. Latihan 5. Ini yang bisa boleh ini lah, boleh anak mentayangkan di sini bisa nggak si Nataya. Bisa.
Nah, siapa yang bisa ya? Terus saya mau ini soal lagi satu. Saya nyiapkan soal lagi satu ya. Soal tentang pengindekan nilai. Supaya ini lumayan ngitung ya nih buat program. Terus ini lima. Mana ada yang bisa? Nah, ini soal kelima, siap. Ini habis. Kalau Anda bisa keempat, masuk kelima. Permisi, Pak. Ya, silahkan. Boleh saya coba? Ya, silahkan. Sebentar ya. Ya, ini. Sudah kelihatan kan, Pak? Ini udah. Ini 3, ini ya yang tadi itu ya. Disuruh ranking ya, ranking. Jadi input A sama dengan masuk nilai kan ya. Terus jika itu menu elif ya. Elif kedua print jika itu menu ya susun itu. Ya, ini kan berbagai kemungkinannya kan ya. Jika bilang tidak dapat diurut gitu ya. Ya kalau ada sama 2 nggak bisa diurut jadinya gitu ya. Kalau sama 2 gimana? Gitu. Saya run ya, Pak? Ya, silahkan run. Nah, run kamu ini stop share screen dulu, nanti ke run-nya masuk. Share screen-nya 2 kali. Nah, itu share screen lagi. Nah, itu udah. Kok ini hilang hasil run? Error, bagaimana? Sebentar, Pak. Saya share lagi. Nah, kok nggak ada hasilnya? Setelah itu kan di enter kan, itu udah masuk kan? Oh, bilang tidak dapat diurut. Ya udah, ya ada hasilnya. Coba run lagi. Ini kamu biarin, tapi kamu masuk ke situ. Oh, nggak bisa juga. Stop share screen dulu. Atau X dulu bisa tuh, yang mana? Bisa. Nah, setelah itu ini. Ulang lagi ngeran. Itu ya emang enak visual ini ya, Studio Code Block-nya ya, Visual Studio Code-nya ya. Pak capek bolak-balik ini share screen. Nah, ini. Dah kan ya. Urutnya ya itu. Nggak ininya diurut ya, hasilnya itu ya, nggak ABC-nya diurut kan ya. Angkanya langsung diurut. Ini diurut lebih dari besar ke kecil ya tadi, besar ke kecil. Iya, dari besar ke kecil. Ya. Nanti ada teknik lagi kalau udah belajar lebih banyak, kalau ada ini kan repot ya. Kalau dengan algoritmamu repot, nanti saya akan beritahu bagaimana teknik sortir. Ya, ini kan sorting kan ya, sorting. Kalau ada 100 data, kayak apa programnya gitu kan ya? Kebayang? Iya, kebayang, Pak. Ya, rumit kan ya? Nggak jadi-jadi. Nah, itu perlunya algoritma yang lebih smart. Tapi untuk sekarang oke deh. Masih acungan jempol lah program. Kan ya? Itu ya, jadi itu. Jadi bisa untuk batasnya masih 3, 5 pun udah capek kan ya buat program ini ya.
harus mikir gimana sorting yang lebih baik. Nah, itu saya bisa masuk memberi tugas kalian untuk buat itu setelah minggu depan. Minggu depan udah mulai bisa ketika kita udah loop kan ya. Udah masuk loop. Ini kan belum masuk loop, baru kasus. Itu maksud saya. Udah, tolong ini siapa Uca nih ya, tolong stop share screen. Nah, itu ya, jadi yang lain ya, jadi. Oke, terima kasih Pak. Yuk, bisa aja tekniknya itu. Nanti kalau udah masuk fungsi, bisa aja fungsi 2 fungsi itu ya. Apa fungsi membandingkan dari 2 bisa juga. Ada tekniknya macam-macam, tapi ada yang lebih general. Entah datanya 1 juta ya nge-sort sendiri. Ya kalau Excel kan gampang kita kan ya, klik sort langsung kan ya. Kan ada programnya itu ya. Kita bisa buat program gitu. Itu ada berapa teknik? Ya itu menarik juga. Ini kan sort ya, sort yang paling dasar kali ya. Dasar sekali. Ada yang ingin yang lain? Ada yang ingin coba yang lain nggak? Ya, silahkan kalau Anda ini ingin nyoba. Bentar Pak, ini bingung Pak. Gimana? Bingung nyusunnya itunya. Ya kan itu ini permutasi juga kan ya mikir kan ya. Bingung di share screen Pak. Oh, share screen-nya. Bentar. Iya. Bingung share screen-nya. Oh, kamu ini paling bawah kan ada share screen warna hijau kan ya? Oh ya, ya. Udah nih Pak, udah. Nanti kan muncul gitunya. Ini Betul, window. Nah, ini udah muncul kamu si Bagas ya, Bagas. Iya, Pak. Segini, Pak. Ya, ntar. Ini masih ini kok berat ya. Di saya belum ini. Kamu sedang ini ceritanya sedang share ya, masih belum keluar. Saya not responding Pak laptopnya, Pak. Sabar, Pak. Gitu. Nah, udah mau keluar. Oh, berat ya? Nggak tahu apanya yang berat yang kamu ini. Ini udah muncul. Nah, ini terus itu input kamusnya, nanti inputnya di situ, nah ini lebih gede. Nah, ini. Jadi itu apa? D itu apa? Oh, kamu itu manggil program sortnya kamu panggil gitu ya, jangan manggil itu fungsinya kamu panggil kan ya? Iya, Pak. Iya, jangan manggil gitu. Untuk sekarang itu kita ngelatih dasar algoritma. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Itu jangan manggil gitu sort ini bolak-balik itu reverse itu apa itu bolak-balik ini manggil apa kamu? Jadi kamu itu kan ada itu, kamu ada ngambil perintahnya coba dilihat itu ada perintah exportnya ada kan ya? Kamu sortnya itu ngambil fungsinya kan ya ada fungsi sort yang diambil. Ini itu belum masuk fungsi juga, ini ngambil fungsi orang. Ya untuk belajar sekarang jangan manggil fungsi dulu, nanti kita berpikir bagaimana membuat fungsinya. Dan ini ya dan manggilnya ya arahnya seperti itu sih ya udah bagus kamu belajarnya udah jauh ini udah jauh ini kalau di run jalan kan jalan. Ya kan manggil sort kalau ini datanya 1000 pun bisa kan ya iya Pak 1000 data pun bisa nanti pakai loop ya kan ada sortnya nanti saya suruh buat tugas nanti sortnya gimana buat programnya gitu. Itu yang latih otak kan ya lebih latih otak itu maksud saya ya udah ya makasih ini ada lagi satu ini yang saya ingin ini ke Anda itu ya jadi ada berbagai teknik kan ya ada teknik lain juga nah ini tentang yang solusi tadi nah ini bisa jadi seperti ini ya berapa alternatif lah ya ranking 3 bilang nah ini bisa jadi seperti ini ya ABC ya, nah ini AC, nah itu, nah dan inilah yang tadi udah dilakukan ya, tadi udah dilakukan. Tapi berikutnya bisa aja kita punya program membandingkan 2 fungsi, masuk 2 fungsi dibandingkan, yang mana kiri, yang mana ini, ya B kiri, tinggal C-nya tentukan posisi, kan ya, misalkan BC gitu, nanti BC atau ini kan AB, misalkan A di kiri ini. Jika AB, awalnya kan AB, terus C-nya ditentukan, bandingkan. C itu dengan B lebih kecil, lebih taruh di sebelah kanan C-nya. Ya, jika lebih kecil. Jika B-nya lebih kecil,
daripada C. Nah, ngecek lagi apa lebih kecil pada A, itu ya. Nah, itu ya jadi satu-satu ngecek. Ini juga bisa, ini logika ini bisa juga kan ya. Ya, nah itu baru 2 kan ya. Itu 2. Ini 2 algoritma itu udah. Yang tadi algoritma 1 udah dilakukan, yang 2 ini belum ada yang lakuin ya. Yang 2. Justru tadi si terakhir dia bukan itu yang lakuin, dia panggil fungsi orang gitu kan ya. Nah, ini berikutnya ini. Ini yang 3 kan ya, cari nilai terbesar. Dari ABC terbesar. Nah, tahan dulu, nanti berikutnya cari terbesar lagi. Itu kan ya. Itu tekniknya kan ya. Sehingga nanti metode yang lain bisa dikembangkan juga dari sini. Ya, sehingga ada namanya metode selection sort, ada bubble sort, ya, insertion sort, itu ya. Nah, itu ada metode seperti itu. Itu ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini juga bisa jadi diprogramkan ya, jadi 3. Dan 4 ya alternatif yang lain ya. Masih banyak inilah ya, bisa di ini gimana caranya. Nah, ini kalau ini sudah, ini saya ingin soal ini berikutnya ini mulai jadi PR ini. PR. Bentar ini terus ini waktunya masih ada ya, masih untuk nyatet PR-nya aja. Nah, berikutnya ini belum selesai ya. Yang tadi ini. Nah, ini program tadi udah pasti sama dengan yang tadi atau N ya, ini logika. Ini salah satu juga untuk ini memberikan kode program yang ini yang alternatif lah kan ya. Nah, ini ya ini bisa juga seperti ini ya. Jadi kan udah ada berapa orang kan ya. Jadi pakai logika N-nya pakai kan ya. NN, nah ini juga N-nya ditaruh ini ya. Kurungnya di situ ya. Ya bisa aja. Ini kan batasnya pakai koma ya. Ya nggak harus ada kurung gitu kan ya. If itu bisa ngerti dia kan ya. Coba dicek tanpa kurung gimana. Tapi sebaiknya ikut dulu. Nah ini juga kan ya. Juga ini alternatif kan ya, alternatif ya. Ya ini baru 3 bilangan ya, udah gini ya, 3 bilangan. 4 lebih ini lagi 5 100 ya, udah nggak bisa lah, nggak selesai. Kesabaran habis dan ketelitian habis sehingga hasil salah gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi saking banyaknya udah nggak sabar. Itu beda komputer dengan manusia. Manusia udah nggak sabar nggak bisa kerja. Nah, kalau sudah mana ya? Ini untuk PR-nya ini di close. Nah, ini saya sudah selesai ini. Program ininya saya share sekarang. Ya, jadi ini PR yang pertama, kan ya? Latihan 5, kan ya? Ini nanti Anda ini, nanti saya buka di itu di EduNext kan ya? Assignment itu ya nanti ada batasnya ya, Senin harus sudah masuk kan ya? Sebelum kuliah, saya set kan ya? Senin kita kuliahnya nanti saya umumin sekitar ini ya jam 1 lah kemungkinan. Nanti saya umum lewat WA apa jadi acara saya atau enggak ya. Jadi kita geser kan ya. Jadi Senin itu jam 1 sampai jam 3 rencana. Ya berikutnya Rabunya mungkin saya beri tugas dan kuis gitu ya. Atau juga video asinkron lah itu ya terkait yang mau disampaikan. Ini coba ya. Jadi coba kerjakan semua ngelatih. Nanti saya buka di EduNext. Nah, nanti submit-nya di situ. Ya, submit-nya di situ sehingga saya bisa reading di situ. Submit-nya dalam bentuk itu ya, submit-nya kan file itu ya. Atau gimana ya, saya mikir apa di teks saja ya. Langsung di situ aja bisa ya, teks aja langsung ya. Atau file.
teks saja lah ya, kan program itu teks saja. Di situ kan ada dialog teksnya, taruh di situ aja. Sehingga kalau saya ingin lihat aneh, saya uji di Python jalan nggak? Itu ya bisa dicek langsung, gitu ya. Dicek langsung. Ini sudah nyalin belum? Atau capture? Udah benar batasnya, bisa 80, 74, 80, 68, 74, 63, 68, A, B, 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 C, 55, 63, terus 40, 55. Kan ya? Nanti kurang dari 40. Kan ya? Nah, misalkan ini ya. Jadi itu entry-nya berapa entry? 4 kan ya? Diberi bobot ya. 35, 40, 15, 10. Ini misalkan ya, belum tentu nilai ini mata kuliah ini. Makanya itu nanti mengikuti koordinator. Ini PR1 ya, jadi PR1. Interupsi izin bertanya, Pak. Ya. Jadi pas ketika sudah sampai ketemu nilai akhirnya itu, nanti ada nilai akhir, indeks alfabet ini kan Pak maksudnya? Iya, gitu. Oh, baik, terima kasih Pak. Jadi ada tampilan itu. Ya, bila perlu dilengkapin tampilannya, data UTS-nya berapa kan ya? UAS-nya berapa, kuisnya berapa, nanti nilai akhirnya berapa, kan ya? Indeks-nya apa. Ya, kalianlah seninya untuk menampilkan, kan ya? Bisa ya? Bisa lah. Itu dulu ya. Nah, itu dikerjakan di rumah, ini waktu udah habis. Ya, untuk itu ini PR ya, PR1 jadinya. Ini PR1. Jadi mungkin saya postkan juga di Edunext juga ya, saya postkan. Nah, dengan demikian siap-siap nanti ada kuis juga ya, ada kuis mulai. Karena minggu keberapa? Minggu ke-11 UTS ya. Belum lagi tugas besar kan ya, minggu ke-7, ke-8 tugas besar kan. Ada presentasi juga kan ya. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Pak, kalau tugas besar itu biasa bikin apa, Pak? Tugas besar kelompok. Ya, nanti kelompok buat program, nanti Anda itu saya buatin kelompoknya, terus misalkan ngembangin software untuk ATM atau apa, ya sesuai dengan di kehidupan. Ya itu masih gitu ya. Itu. Kalau nanti tugas besar 2 lain lagi, ngolah data. Ya, ini masa buat program. Ya macam-macam bisa, soal urusan perbankan, urusan convenience store kan ya, atau urusan bengkel kan bisa kan ya. Tapi logika if, loop gitu kan ya. Gimana nyusunnya menyelesaikan masalah itu. Memang biasanya menarik dari anak presentasinya. Karena saya beri catatan bahwa tiap kelompok itu tidak boleh sama topiknya. Dan dipresentasikan sehingga nanti memberi nilai tambah terhadap masing-masing. Ya, gimana mereka berpikirnya itu ya. Jadi itu. Ya itu mungkin ya, jadi untuk pertemuan siang menjelang sore ini ya, menjelang sore, nah nanti kita bisa ketemu lagi Senin ya, nanti saya umumkan waktunya, mulainya jam berapa. Ada dari Anda yang ingin bertanya? Ada nggak? Kalau ada bilang ada. Ya, tidak ada sepertinya ya. Kalau tidak ada, ini aja saya meeting aja ya. Jadi itu PR udah mulai ya, kita inikan PR, mohon belajar yang baik kan ya, mencoba yang tadi ya. Jangan membenci pemrograman ya, nanti nggak bisa terus ya. Beli software uangnya banyak habis, sayang.